Ini video kan. Enggak kelihatan semua. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadila. Saya ingin menjelaskan tentang di sini bearing atau bantalan. Pengertiannya, bantalan merupakan komponen penting dalam berbagai mesin dan peralatan. Fungsi utama bantalan adalah untuk mendukung gerakan rotasi atau linear, mengurangi gesekan dan memungkinkan gerakan halus dan efisien. Dan yang kedua ini ada jenis bantalan. Yang pertama ada bantalan gesek, terus kedua bantalan luncur, dan yang ketiga bantalan gelinding. Dan masing-masing jenis ini pun berbeda. Contohnya kayak bantalan gesek ini mengandalkan gesekan yang permukaan bantalan dan poros untuk menahan beban. Nah, untuk yang kedua bantalan luncur. Bantalan luncur itu kayak memanfaatkan lapisan tipis pelumas untuk memisahkan. Dan yang ketiga ada bantalan gelinding. Bantalan menggelinding menggunakan elemen menggelinding seperti bola atau roll atau bisa diituin mengurangi gesekan. Fungsi bantalan yang pertama itu mendukung gerakan seperti memungkinkan gerakan halus dan bebas hambatan. Yang kedua mengurangi gesekan kayak meningkatkan efisien dan mengurangi kausan. Terus ada menahan beban seperti dirancang untuk menahan beban statistik atau dinamis. Dan meningkatkan ketahanan, itu membantu meningkatkan ketahanan dan umur pakai komponen mesin dengan meminimalkan kausan dan kerusakan. Komponen bantalan yang pertama itu ada cincin luar. Cincin luar sendiri itu kan untuk yang berfungsi sebagai struktur pendukung, dan yang kedua itu ada cincin dalam disebut sebagai inner ring. Inner ring itu kayak komponen dari bantalan yang terletak dalam yang berfungsi sebagai penopang poros atau elemen yang berputar. Dan yang ketiga ada elemen gelinding. Elemen gelinding ini seperti bola atau roll yang membantu mengurangi gesekan antara cincin luar dan cincin dalam. Yang ketiga itu keempat itu yang terakhir ada sangkar. Itu berfungsi untuk memisahkan dan menahan elemen menggelinding, menjaga jarak dan mencegah kontak langsung. Prinsip kerja bantalan itu yang pertama ada gerakan rotasi, dua gesekan minimal, ketiga pengurangan kausan gesekan yang rendah. Oke, di sini ada perawatan dan pemasangan bantalan. Yang pertama pemasangan itu ada persiapan alat bahan, pembersihan, pemeriksaan bantalan, pelumasan, pemasangan dan pemeriksaan akhir. Dan perawatan sendiri pun ada pelumasan rutin, pemeriksaan berkala, pembersihan, penggantian, dan kondisi lingkungan. Masalah dan penyebab kerusakan bantalan itu seperti ya contohnya ada kausan, kontaminasi, kelembapan material, atau keselarasan. Solusi untuk masalah bantalan itu yang pertama ada penggantian, terus pelumasan ulang, penyesuaian, dan yang terakhir itu pembersihan. Ya udah pada tahu juga kan tentang bantalan juga cara pembersihannya. Yang terakhir kesimpulan, bantalan ini seperti memainkan peran penting dalam kinerja dan keandalan mesin. Pemilihan, pemasangan, dan perawatan bantalan yang tepat sangat penting untuk meminimalkan gesekan, kausan, dan kegagalan. Selalu gunakan bantalan yang sesuai dengan spesifikasi dan kondisi aplikasi. Lakukan inspeksi dan perawatan rutin untuk memastikan bantalan berfungsi dengan baik dan memperpanjang umur pakai komponen. Terima kasih. Dari sini ada yang ingin bertanya? Cerita mas. Nah, yo bertanya apa mas? Bantalan itu kan ada banyak. Ada yang menggunakan pelor yang bulat-bulat itu. Terus ada yang pakai kayak bambu. Bearing bambu itu biasanya nyebutnya. Nah itu kegunaannya itu yang benar itu di mana aja mas? Kayak yang bearing bulat-bulat itu di mana? Terus kayak yang bearing bambu kayak gitu itu di mana? Yang pertama itu untuk bearing bambu sendiri pun contoh besarnya itu kalau dalam kendaraan ringan itu kayak ada di ini ya, kayak ada di bearing roda, itu contohnya juga bisa dipakai. Terus di sela-sela mesin sela itu. Terus kalau untuk bearing yang roda itu bearing yang bisa disebut
sangkar itu kayak bisa dipergunakan di berbagai jenis mesin, kayak di mesin besar, di pelek atau di mesin-mesin tersebut itu udah banyak. Apakah sudah cukup, Mas? Makasih. Ayo Mas Mata. Bertanya Mas, Yuk. untuk pemasangan bantalan itu yang baik bagaimana gitu biar supaya menjaga kualitas juga Mas? Oke, untuk dari sini untuk pemasangannya itu kayak contohnya kan persiapan kayak di sinilah kayak persiapan alat bahannya itu pastikan siapkan alat itu kunci pasnya, palu dan pelumas, dan yang kedua itu melakukan pembersihan kayak area-area tertentu itu yang ingin dipasang bearing bantalan tersebut kayak dikasih oli terus pelumas atau dibersihkan lagi kotoran dan debunya. Terus setelah itu ada namanya pemeriksaan bantalan. Contohnya kayak bantalan ini layak gak untuk dipakai atau untuk diganti di spesifikasi di mesin tersebut. Dan yang keempat itu melakukan pelumasan. Setelah memasukkan pelumasan itu ada pemasangan, dan pemasangannya ini pun harus benar-benar ekstra hati-hati kayak dihindari memukul bantalan secara langsung dengan palu. Terus kalau bisa itu digunakan untuk pakai alat bantu. Mas, supaya tidak terjadi kemiringan pada pemasangan bearing. Apa maksud terjawab, Mas? Satu lagi Mas. Aku sih tak. Oke. Kalau yang masang bantalan dengan cara satu dibekukan dan satu dipanaskan itu biar apa ya Mas? Itu untuk meminimalisir terjadinya biar lebih presisi dan lebih memuai dalam mesin tersebut, Mas. Jadi supaya lebih cepat juga dan tidak merusak pada bantalan tersebut, Mas. Itu, Mas. Baik. Ada lagi? Kan di sepeda motor itu ada bearing bambu sama bearing polosan ya Mas. Iya. Nah itu kelebihan sama pemasangan di mana aja yang cocok untuk bearing bambu sama bearing polosan Mas. Itu udah saya jelaskan tadi yang pertama, Mas. Begitu, Mas. Oke, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.